Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Raya, mahasiswi dari program studi agribisnis. Dalam video ini, saya akan membahas tentang kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia, khususnya pada sektor pertanian dan indikator makroekonomi nasional, serta kebijakan apa saja yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia. Penerapan tarif impor sebesar 32% yang diterapkan oleh Amerika Serikat kepada produk dan jasa Indonesia dari Indonesia merupakan salah satu kebijakan proteksionisme yang lebih luas atau dikenal sebagai tarif Liberation Day yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan dan praktik yang dianggap tidak adil oleh mitra dagang Amerika Serikat. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Ini menjadi salah satu target utama pada kebijakan ini. Kebijakan ini berdampak pada beberapa indikator makroekonomi Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun sebesar 0,3 sampai 0,5 poin persentase dari target awal 5,2% pada tahun 2025. Yang kedua, neraca pembayaran. Surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sebesar 16,8 miliar US dollar pada tahun 2024 diancam mengalami penurunan akibat penurunan ekspor ke Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga ada nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terjadi akibat penurunan ekspor serta aliran devisa yang mengakibatkan inflasi serta meningkatnya biaya impor. Kemudian yang keempat, pendapatan petani. Petani yang bergantung pada ekspor seperti petani kelapa sawit dan petani karet mengalami penurunan pendapatan akibat turunnya permintaan dan harga komoditas di pasar internasional. Dampak kebijakan ini pada sektor pertanian. Kebijakan dengan tarif yang tinggi yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia merupakan salah satu faktor utama penyebab turunnya daya saing pada sektor ini. Ketika biaya masuk meningkat secara signifikan, harga produk Indonesia menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang berasal dari negara lain, yang dimana tarifnya itu lebih rendah ataupun bebas tarif. Akibatnya volume ekspor menurun sehingga mempengaruhi pendapatan eksportir, petani, dan industri terkait. Salah satu contohnya yaitu industri kelapa sawit, yang dimana olahan hasil kelapa sawit ini mengalami hambatan tarif yang tinggi sehingga tidak mampu bersaing di pasar Amerika Serikat. Untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini serta menjaga daya saing produk pertanian, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah berikut. Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor. Mencari pasar alternatif lain seperti Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat. Yang kedua, peningkatan daya saing produk melalui peningkatan kualitas, efisiensi produksi, serta sertifikasi internasional. Yang ketiga, negosiasi perdagangan. Melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mencari solusi atas tarif yang diterapkan serta menjalin perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain. Yang keempat, subsidi dan insentif untuk petani. Memberikan bantuan berupa pupuk dan benih
serta bantuan tunai secara langsung kepada petani yang terdampak. Yang kelima, reformasi logistik dan infrastruktur pertanian, meningkatkan efisiensi distribusi dan konektivitas pasar melalui pembangunan infrastruktur pertanian. Kesimpulannya, kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diterapkan oleh Amerika memberikan tantangan bagi perekonomian dan sektor pertanian di Indonesia. Namun, dengan strategi yang tepat dan kebijakan adaptif, Indonesia dapat mengatasi dampak negatif ini dan memperkuat ketahanan ekonominya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.